Halo Sobat Donghua, udah pada nongkrongin Cafe Donghua ya? Oke lah, tanpa menunggu lama kita lanjut ke episode berikutnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menemukan segel waktu kuat yang tak bisa dibuka paksa. Xuan Huang ingin masuk lebih cepat meski beresiko. Jiwa Rasi Ming terungkap sangat misterius dan tampaknya bukan muncul secara kebetulan. Ye Beijing tahu sesuatu, tapi karena cemburu, dia menolak memberitahu informasi itu kepada Xiaoyan. Setelah Ye Beijing selesai mengatakan penolakannya, dia menoleh ke Chen Xianyuan dan memaksakan sebuah senyuman yang terlihat lebih buruk daripada tangisan. Namun, Chen Xianyuan membalasnya dengan ekspresi lembut dan anggun, membuatnya tampak begitu elegan dan menawan. Ye Beijing seketika menjadi semakin kesal. Aku tidak tahu. Aku tidak mau membicarakannya. Kumam Ye Beijing. Xiaoyan merasa bahwa sikap Ye Beijing sangat aneh. Jadi dia hanya menggelengkan kepala. Karena Ye Beijing tidak ingin mengatakan apapun, Xiaoyan tidak berniat memaksanya. Dia hanya bergumam pelan, lalu menoleh ke Chen Xianyuan. Ayo, akan kutunjukkan tempat ini padamu, ucap Xiaoyan sambil meraih tangan Chen Xianyuan, lalu perlahan terbang bersamanya. Melihat pemandangan itu, Ye Beijing menghentakkan kakinya dengan marah. Dengan kibasan tangan, air laut di sekitarnya mengaum keras, meratakan dasar laut dalam sekejap. Dia sengaja melakukan ini untuk membuatku marah. Setelah semua yang kulakukan untuk membantunya. Brengsek, sialan. Baiklah, aku juga akan pergi jalan-jalan. Di sampingnya, Raja Tianzang memegang kendi arak, tampak seperti sedang meminum santai. Namun sebenarnya dia memperhatikan Ye Beijing dari awal. Setelah lama bergumam dan menggerutu, air laut kembali bergolak dan Ye Beijing lenyap dari tempatnya berdiri, tak jauh dari Raja Tianzang. Saudara Tianzang, sebenarnya apa hubungan mereka? Apa mereka semua wanita tuan? Setelah Ye Beijing pergi, Xuan Huang entah bagaimana muncul di samping Raja Tianzang dan membisikkan pertanyaan itu. Aku juga ingin tahu, jawab Raja Tianzang sambil tertawa kecil sebelum meneguk araknya lagi. Awalnya, aku kira Xiaoyan adalah pria yang setia. Tapi benar, bukankah manusia punya istilah untuk ini? Apa itu? Pervert introvert. Begitu Xuan Huang mengatakannya, Raja Tianzang langsung tersedak arak dan batuk keras-keras. Mereka tertawa, sedangkan yang lain tidak mengerti apa yang lucu. Kasian si mata besar, gumam Xuan Huang menatap Gouyan. Cahaya biru meledak dari mata besar itu, terus-menerus menembaki segel yang retak. Bajingan licik, baiklah, akan ku ingat semuanya. Suatu hari nanti, saat waktunya tepat, akan ku bayar semua hutang ini. Sambil terus memancarkan cahaya biru, Gouyan terus memaki dengan marah. Meski murka, usahanya membuat segel itu perlahan-lahan retak. Dia benar-benar mampu memecah segel itu. Tinggal apakah dia mau melakukannya atau tidak. Di luar laut mimpi, seberkas cahaya merah menembus langit, menyebar dengan cepat. Berita itu menyebar berapi dari 1 ke 10, 10 ke 100. Tak terhitung ahli dunia gunung dan laut melesat menuju lokasi tersebut dengan kecepatan luar biasa. Mereka menyadari dengan jelas bahwa harta yang ditandai cahaya merah itu sangat luar biasa. Sesuatu yang mungkin tidak muncul sekali dalam 1000, bahkan 10.000 tahun. Ini sangat kejam terhadap si mata besar, tapi keputusan Xiaoyan tidak salah. Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Jika kita masuk duluan, kita akan mendapatkan keuntungan, gumam Xuan Huang. Xuan Huang mengusap dagunya. Dia kasihan kepada si Gouyan, tapi dia setuju dengan keputusan Xiaoyan. Dengan ritme seperti ini, dengan usaha tanpa henti dari Gouyan, segel di pintu masuk mungkin akan pecah dalam 3 hari. Tidak ada yang menyangka pemandangan seperti ini ada di bawah laut. Pikirnya, menatap lanskap laut mimpi yang dipenuhi karang, ikan-ikan berwarna-warni berenang di antara terumbu. Pemandangan indah yang penuh kehidupan. Chen Xianyuan merangkul dengan Xiaoyan dan Xiaoyan kembali menariknya ke dalam pelukan. Entah mengapa, saat dia memeluk wanita itu, air mata mengalir begitu saja. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Xiaoyan merasakan sengatan halus di lengannya, seolah ada sesuatu yang membimbingnya. Pikirannya bergeser, api menyala, dan daging lengannya terbakar, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Ketika Xiaoyan melihat nama yang terukir di tulang itu, seluruh jiwanya bergetar. Sakit kepala hebat menyerang, seolah-olah banyak kenangan yang tersegel, kini berusaha menerobos keluar. Chen Xianyuan, Chen Xianyuan, kenapa? Kenapa nama ini terukir di tulangku? Siapa kamu? Siapa dia? Xiaoyan mendorong wanita di pelukannya dan memegang kepalanya. Rasa sakitnya tak terlukiskan, namun berbeda dari sebelumnya. Kali ini dia tidak pingsan.
Kenangan yang terkunci itu seperti pintu tersegel, dan Xiaoyan tidak punya kunci itu. Dia hanya bisa menabraknya berulang kali, sedikit demi sedikit melonggarkannya. Kenapa kau menyegel kenangan kita? Kenapa? Dia menatap 3 karakter yang terukir di tulangnya. Tulisan dan letaknya jelas-jelas miliknya sendiri. Walaupun dia telah melupakan wanita di depannya, dia mengingat sesuatu, atau tepatnya, ada sesuatu yang hilang dari ingatannya. Apakah kau dia? Xiaoyan mencengkram lengan Chen Sanyuan erat-erat. Rasa sakit melintas di wajahnya yang lembut. Xiaoyan, ada apa denganmu? Tanya Chen Sanyuan. Aku Chen Sanyuan, jawabnya sambil mengangguk. Namun Xiaoyan tidak tahu bahwa tak jauh dari situ sosok bayangan muncul, mengenakan topeng dengan 4 mata terukir di atasnya. Jadi ini iblis hatinya. Menarik, begitu seseorang memiliki iblis hati, dia akan sulit menembus. Tapi jika dia berhasil mengatasinya, dia mungkin dapat menggunakannya untuk menerobos ke alam Taisu dalam 1 lompatan. Hah, Taisu, kalian tidak bisa menandingi Tuan. Sungguh menarik. Sayang sekali dunia sensi hanyalah panggung layu. Namun, bahkan pertunjukan kecil pun bisa semenarik ini. Simo bergumam pada dirinya sendiri, tampak jelas menikmati penderitaan Xiaoyan. Kau bukan dia. Mata Xiaoyan memerah, akal sehatnya memudar. Dia kembali menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Air mata mengalir tanpa henti. Pelukannya semakin kuat dan kuat. Tunggu, terlalu kuat. Aku tidak. Chen Xianyuan berusaha, namun tubuhnya seakan dipaksa masuk ke dalam dirinya, seolah pelukan itu akan menghancurkannya. Dia sama sekali tak bisa bergerak. Dia meleleh di pelukanku seperti ini. Bagaimana mungkin kau dia? Kau bukan dia. Xiaoyan menjerit pilu. Saat itu terdengar suara retakan, suara tulang yang hancur. Bang! Tubuh wanita itu meledak menjadi darah saat Xiaoyan menghancurkannya. Pupilnya menyusut sekecil jarum. Nafasnya terhenti, seluruh dirinya membeku. Tidak, dia mendongak dan meraung, jeritan jiwa yang seolah mampu memecahkan seluruh lautan mimpi. Lalu, mata Xiaoyan memutar ke belakang, dan dia kembali pingsan. Dia pingsan, sepertinya iblis hatinya belum hancur, ucap Simo santai. Sulit ditebak siapa yang akan menang. Dia tidak membunuh Xiaoyan, jelas dia tidak peduli pada nyawanya, hanya tertarik mengamati nasibnya. Namun tepat saat itu, ruang di sekitar mereka bergetar. Beberapa jiwa tak kasat mata muncul dan dengan cepat menyatu menjadi sosok bertubuh manusia berkepala 3. Qi Baihun dari klan Ximing, yang sebelumnya pernah bertarung dengan Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.